wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyinal karim, nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yaqullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat maghrib ingkang kula hormati, sedaya hadirin hadirat ingkang kula tresnani lan insyaallah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin bila Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan yang mana dua nikmat menika estu kathah tiyang niku lali ingkang sepindah kesempatan ingkang nomor kalih kesehatan utawi sebaliknya. Banyak saudara kita yang diberikan kesempatan taubat ning wis ora sempet. Kok ora sempet. Banyak saudara kita diberikan kesehatan ning boten sempet ngibadah utawi sempet taubat. Dan sebaliknya, ada saudara kita yang punya kesempatan untuk taat tapi boten diparingi kesehatan. Akhiripun boten saged rawuh, boten saged maksimal anggenipun taat ibadah dumateng Gusti Allah. Dan hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan. Mugi-mugi estu-estu kesehatan Allah Subhanahu wa taala ingkang diparingi kula panjenengan estu-estu dados sehat ingkang afiah, ingkang barokah. Mugi-mugi kula panjenengan kanthi wasilah thalabul ilmi ing dalem menika diparingi keistiqomahan dan diparingi keistiqomahan dalam menjaga keimanan, karena sejatinya iman nika yazid bi taatillah wa yanqus bi maksiatillah. Iman menika bakal mumbul, bakal munggah karena ketaatan kepada Allah, kemudian bakal turun karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di akhir zaman menika estu-estu monggo sareng-sareng selalu meningkatkan keimanan kita dengan cara menjaga kualitas dan kuantitas ibadah kita. Sebagaimana doa Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keteguhan jiwa dalam beriman, tentang keteguhan jiwa dalam berislam. Betaipun apa? Keteguhan dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta berupaya untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hari ini kita di bulan yang mulia, bulan yang sebentar lagi Allah Subhanahu wa taala hadiahkan insyaallah kepada kita, bulan Ramadan. Seperti doa Rasulullah SAW, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa barik lana Ramadhana. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sa'ban. Berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sejatinya pun hari ini adalah hari berlatih. Hari ini hari di mana kita memulai untuk menanam supados nanti ketika Ramadan kita manen menjadi apa? Menjadi amalan yang mudah dan ringan ketika kita mulai hari ini. Berusaha hari ini belajar tilawahnya bagaimana. Bagaimana sholat wajibnya, bagaimana sholat sunnahnya, bagaimana zikirnya, bagaimana qiyamul lailnya. Nanti ketika kita bertemu Ramadan boten endol-endolen utawi boten abot ngoten. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, selawat kunjuk dumateng Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini kelak dikumpulkan pula dihadirkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memasuki surga-surganya. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, ing dalu menika kita badhe nglajengaken pembahasan setelah kita bahas tentang napa? Kemarin fadlul ilmu, keutamaan menuntut ilmu, dan hari ini fadlun, yaitu keutamaan ta'limun nas, mengajarkan manusia, wa da'watihim ila khair, mengajak mereka kepada kebaikan. Satu, keutamaan mengajarkan manusia, yang kedua mengajak mereka menuju jalan-jalan pintu-pintu kebaikan. Mu'alif mengangkat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
Waladzi sak temene Gusti Allah Subhanahu wa taala ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Mengutus salah seorang rasul kepada kaum yang ummi. Maknane ummi menika ora tek pinter nulis, ora pinter maca. Seorang rasul yang mana rasul itu datang dari golongan mereka sendiri. Dengan besar harapannya ketika yang menyampaikan risalah itu adalah suku mereka sendiri, lebih mudah dipahami, lebih mudah diterima. Apalagi Rasul Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul sudah disebut sebagai Al-Amin. Orang yang terpercaya, tidak ada sedikit cacatnya dalam urusan akhlaknya. Akan tetapi kasus nyatanya nopo Pak? Ketika beliau mengajarkan, ketika beliau membawa la ilaha illallah, semua keluarganya membencinya. Semua sanak kerabatnya menjauhi mereka, apalagi montonggo tepali. Mergane napa jari Kanjeng Nabi, maka diwasiatkan kepada Nabi, dari Nabi untuk kita napa? Wong sing berpegang teguh dengan ajaran Islam seperti halnya berpegang teguh dengan bara api sing nyekel mawa. Nak mbok culne awakmu bakal kehilangan kehidupan, kehilangan cahaya. Adapun ketika engkau menggenggam teguh, berpegang teguh dengan la ilaha illallah, berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sing mbok rasane panas. Panas napa? Panas teko rembuke wong, panas teko cacian menungso. Maka di antara salah satu di antara ciri yang kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an, yang mana aku ridho kepada mereka dan mereka ridho ada kepadaku adalah orang-orang yang tidak wala yakhafuna laumata laim, yang mana mereka berjuang, yang mana mereka berjihad, yang mana mereka berdakwah tidak pernah takut akan celaan manusia. Pokok nak bener ya kudu ngomong bener, nak salah kudu wani ngomong salah. Sering kalau nukilkan dari kitab, dari buku seorang ulama, seorang dokter Ibrahim Najih Ibrahim atau Ibrahim Najih beliau mengatakan dakwahnya kita, jihadnya kita, bukan banyaknya jumlah kita. Akan tetapi kenapa kita harus tetap istiqomah dalam berdakwah? Kula jenengan kedah istiqomah anggenipun menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala karena kula panjenengan meyakini tidak ada kemuliaan kecuali di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang begitu berat untuk kita yaitu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Dan sama ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, ayu muslimun afdol?" Muslim seperti apa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah mereka yang banyak sholat sunnahnya? Apakah mereka yang banyak nuwun sewu, banyak sedekahnya? Iya, memang itu. Akan tetapi muslim yang paling afdol adalah ketika Rasulullah mengatakan kul amantu billah tsumastaqamu. Berimanlah kalian kepada Allah, berpegang teguh dengan la ilaha illallah, kemudian istiqomah dalam menjaga la ilaha illallah itu sendiri. Istiqomah jamaah, istiqomah sedekah. Karena sejati ini pun amal yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala bukan awal tapi akhir dari amaliyah kita. Maka istiqomahlah, mudah-mudahan ketika kula panjenengan istiqomah dalam beribadah diparingi husnul khotimah. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani. Kita lanjutkan. Yatslu alaihim, sejane pun Rasul niku tugasnya yatslu. Yatslu niku membacakan. Yatslu niku menjelaskan. Yatslu niku memahamkan. Ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terus tugas kula panjenengan yang pertama, bagaimana kita mempelajari Al-Qur'an, bagaimana kita memahami Al-Qur'an, bagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an. Kenapa kok kita harus belajar Qur'an? Kenapa kok kita harus memahami Al-Qur'an? Dan kemudian kenapa kita harus mengamalkan Al-Qur'an? Karena di dalam Qur'an itu kata Allah Subhanahu wa taala, karena kula panjenengan menelaah Qur'an, maka Allah mengatakan wa yuzakkihim, akan mensucikan jiwa mereka. Kalau suci dalam artian zahir, artinya napa? Tohara. Tohara niku suci jasate. Akan tetapi ketika kula panjenengan menelaah ilmu ngaji ngeten iki, nuwun sewu, yang suci bukan jasad kita, akan tetapi yang suci jiwa kita. Suci dari apa? Suci dari kebodohan, suci dari kemusyrikan, suci dari kekhurafatan, suci dari kejahilan. Sing maune musyrik dadi iman. Maune kafir dadi iman. Maune bodoh dadi pinter. Maune tersesat dadi entuk dalan. Maune peteng kegelapan menuju terang benderang. Maune melakukan amalan-amalan neraka menuju amalan-amalan surga. Dengan cara apa barometer supados kula panjenengan selamat dunia, selamat akhiratnya, iso terjauh dari fitnah dunia, iso terjauh dari kemaksiatan-kemaksiatan? Carane gampang. Napa? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Barometere mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Hikmah. Al-Hikmah itu maknanya
sunnah. Maksudnya apa? Kalau kita ingin diterima amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, barometernya Quran bagaimana? Sunnah bagaimana? Emang apakah benar yang kita lakukan itu sesuai dengan Al-Quran? Sudahkah benar yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan? Dan itu syarat diterima sebuah amalan. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang apa? Ikhlas dan niat. Niat dan ikhlas. Bagaimana kita memurnikan niat kita, kemudian meluruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat diterimanya sebuah amalan, yang pertama kedah ikhlas, nomor kali kedah shawab. Ikhlas niku maksudipun maknanipun lillah, adapun shawab niku maknanipun itibak sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, yang kedua, beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan mengajari manusia serta mengajak manusia kepada kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-110, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat. Terus nuwun sewu, di sini barometer baik miturut Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita rumangsa baik tibake melanggar syariat. Jangan sampai kula panjenengan merasa baik bener sing dilakoni miturut kula jenengan tibake salah miturut Islam. Maka Allah di sini menggarisbawahi baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah yang mana mereka dikumpulkan untuk napa? Untuk berani mengatakan kemakrufan, untuk berani melakukan kemakrufan atau kebaikan, serta berani mengatakan kemungkaran dan meninggalkan kemungkaran itu. Jadi baik menurut Allah niku napa? Ketika ada sebuah kaum berani mendakwahkan tentang kebenaran serta berani meninggalkan tentang kemungkaran. Ngoten nggih, sering diceritakan ada sebuah riwayat, ada seorang malaikat yang mana malaikat itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadab suatu kaum, untuk mengadab suatu desa. Barang malaikat itu jenguk suatu kaum menika, ngendaki kaum sing dikon diadab menika napa? Tibake kaume tesih sujud. Tibake kaum menika tesih ndonga. Maka protes kali Gusti Allah, "Ya Allah, bagaimana mungkin aku mengadab suatu kaum yang mana mereka masih beribadah kepadamu?" Maka Allah perintahkan, adablah mereka. Karena sejatinya mereka soleh untuk diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Mereka soleh berdoa. Mereka soleh sholat. Mereka soleh sujud. Tapi tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Padahal perintah kanjeng Nabi, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Nah awakmu ndelok kemungkaran, nah awakmu ndelok kemaksiatan, nah awakmu ndelok kemusyrikan, nah awakmu ndelok kekurofatan, kesesatan, falyughayyirhu biyadi, maka rubahlah mereka dengan kekuatanmu. Kekuatan maksudnya apa? Dengan pengaruhmu. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Kalau memang antum enggak mampu, maka dengan lisan antum. Bagaimana? Didekati, dikandani, dijak menuju kebaikan. Fa in lam yastati fa biqalbihi. Kalau memang kita tidak mampu, maka doakan mereka, upayakan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi keutamaan yang kedua, orang yang mengajak kepada kebaikan serta orang yang mengajarkan manusia tentang ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, serta orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Mas'udin Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu." Dari seorang sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau menyampaikan sebuah hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin, sapa wong sing dalla niku maknanipun menunjuki. Ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi." Menuju kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pelakunya. Masya Allah nggih. Jadi wong sing ngajak-ajak kesaenan bakal entuk pahala yang sama dari orang yang melakukan. Misal kula ngejaki tiang niku ngaji. Latik kok tiang niku melu ngaji, kula angsal pahala kiriman teko rencang kula sing ngaji menika. Ngoten nggih. Lah kok kanca kula niku ngejak wong meneh ngaji, akhire kula entuk kiriman teko pahala sing kancane dijak ngaji niku wau. Masyaallah.
Kita ngaji sekali pahalane berkali-kali. Mergo ngejak ngaji kan kancane. Mergo ngejak salat kancane. Kula panjenengan ngejak salat ngoten niku. Kula panjenengan teng dalem kancane salat qiyamul lail kula jenengan apa entuk kirimane. Sampai andai kata kita meninggal dunia, pahala itu tetap dikirimkan kepada orang yang dalla ala khairin, mengajak kepada kebaikan. Adapun para ulama menjelaskan tentang dalla menika ada 3. Dalam niku ada 3. Mengajak niku artinya enten 3. Siji, mengajak niku yo nyat ngejaki. Loro yang memfasilitasi. Nuwun sewu. Ngejak ngaji, ngoten niku. Yang kedua yang memfasilitasi, ngeki snack, ngeki wedang, ngeki tempat. Misale oh ngajine nang omahku ae. Itu fasilitas. Ngeki Quran, ngoten niku. Itu fasilitas. Membuat tempat yang nyaman, ketakmiran, ini fasilitas. Paribasan nuwun sewu, takmire mboten saged rawuh perkara enten kempalan misalnya, atau ada kepentingan yang lebih penting dari sekedar kepentingan ngaji rutin seperti ini, maka takmire niku wau kumpulan untuk pahala ngaji. Mergo napa? Wah, iki engko pengajiane tak cepakne sone, tak cepakne mejane, tak keluti ben sing ngaji nyaman. Nah, itu namanya dalah. Yang ketiga adalah orang yang mengajarkan ilmu. Ngoten nggih. Dadi dalam menika siji sing ngejaki ngaji inisiator, yang kedua fasilitator, nomor 3 adalah ustadz atau guru yang mengajarkan tentang ilmu. Pahalanya sama. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang kula hormati yang kula tresnani. Kemudian apa? Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda," sapa wong sing da'a menyeru kepada huda, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kana lahu min ajrin, maka baginya pahala mithlu ujurin, seperti pahala man tabi'ahu la yanqusu dzalika man ajru min ujurihim syai'a. Yang mana dia akan mendapatkan pahala yang tidak terkurangi sedikit pun dari pahala saudaranya yang melakukannya. Ngejak kebaikan, sing dijak gelem ngaji, sing dijak gelem tumindak kebecikan, maka yang mengajak tadi mendapatkan pahala yang mana tidak kurang sedikit pun sempurna sebagaimana pahala pelaku kebaikan tersebut. Wa man da'a ila dhalalah, adapun orang-orang yang mengajak kepada dhalalah ataupun kesesatan, karena alaihi min itsmin, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama. Min mithlu athamin, seperti dosa man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Orang-orang yang mengikuti keburukan tersebut, maka orang yang mengajak kepada keburukan akan mendapatkan dosa yang sama bagi pelakunya. Jane ora zina, ning memfasilitasi ngadol nyewakne kamar misalnya. Nyewakne kamar sing sotem-soten ngomongane. Utawi napa lah, kamar sotem lah, utawa mung nyewakne matrase tok ngono lho. Jane rang-yang-yangan ning nyewakne penyewaan matras misalnya ngono ya. Nang endi ngono iki. Sama dosanya bagi yang memfasilitasi nyewakne matras utawi nyewakne kamar karo pelaku zina itu sendiri sama dosanya. Padahal niki mung nyewakne, ning gandeng fasilitator pelaku dosa, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama seperti halnya pelakunya. Maka kalau kita tuh pisan ngomong sesuatu niku yo minimal sesuatu yang baik supaya menjadi amalan yang baik, dengan itu kita mendapatkan pahala atau kebaikan. Ojo nyampe kula jenengan ngajarna keburukan, yang akhirnya keburukan itu ternyata napa kula jenengan pun lali, tibake sampai mati entuk kiriman dosane. Biyen tau ngajak perkara sing elek ngoten niku bar niku dilakoni anak buahe duwe anak putu ya dilakoni anak buahe ngoten niku sampai kapanpun akan menjadi napa niku dosa jariyah. Masyaallah. Mula ngati-ngati. Kemudian ada sebuah hadis lagi dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha," sak temene Allah, "wa malaikatahu," dan para malaikatnya, "wa ahlas samawat," serta penduduk langit, "wal ardi," serta penduduk bumi, "hatta namlata fi juriya," sampai semut yang ada di dalam lubangnya, "la yusalluna ala mualliminan nasa khairan," akan bersolawat atas orang-orang yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jadi
Orang yang mengajar kebaikan akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan sholawat malaika, mendapatkan sholawat dari penduduk langit dan bumi, sampai binatang-binatang melata menyalawati atas orang-orang yang melakukan kebaikan. Arti sholawat wa makna yusholluna alaihi, adapun makna sholawat di sini adalah ayyadauna wa yastaghfiruna lahu, yaitu mendoakan seseorang tersebut serta memintakan ampun bagi pelaku kebaikan atau bagi pelaku orang-orang yang mendakwahkan tentang kebaikan. Masya Allah, keutamaan mengajak kebaikan ini banyak sekali. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ingkang kula tresnani, adapun penjelasan di sini beliau menjelaskan taklimun nas umurodinihim wa da'watihim ila khair huwa amalul anbiya. Yang pertama, mengajarkan manusia serta mengajak mereka kepada umuruddin, perkara-perkara agama, wa da'watihim serta menyerukan kebaikan-kebaikan serta mendakwahkan agama-agama ila khair atau mengajak seseorang menuju jalan kebaikan, huwa amalul anbiya. Sesungguhnya itu adalah amalan para nabi. Saya berarti pangkat, derajat, kedudukan, pangkat tertinggi ora kok dokter Andes. Ora kok guru, ora kok S1, ora kok napa-napa. Pangkat tertinggi miturute Gusti Allah adalah orang yang mengajarkan kebaikan. Jadi pangkat itu paling dhuwur dakwah kepada kebaikan. Kenapa? Karena itu pekerjaan para nabi. Nah, jenengan pengin derek penggaweane Kanjeng Nabi niku dakwah menuju kebaikan, dakwah menuju huda petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini adinu ya. Anbiya adinu arsalahumullahu li ajrihi. Kemudian apa? Sejatinipun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala bagi pelakunya. Jadi akan mendapatkan jazak bagi orang-orang yang mendakwahkan tentang kebaikan. Fahiya a'dhamu wadhifatun, dan ini adalah amalan yang agung serta wadhifah. Wadhifah niku maknanipun mulia utawi agung utawi napa nggih? Unggul, ngoten nggih. Jadi amalan yang unggul. Wa ikhtarallahu laha afdalul khalqihi. Serta orang-orang yang mendakwahkan Islam sejatinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu, tidak semua orang diberikan kesempatan. Mong sapa? Mong wong-wong sing berani mengambil resiko untuk dakwah. Sampai Rasulullah mengatakan sesungguhnya Rasulullah tidak pernah mewariskan dinar dan dirham, akan tetapi Rasulullah itu mewariskan ilmu. Dan cara menjadikan ilmu itu menjadi ilmu jariyah atau ilmu yang tafaubi adalah mendakwahkan ilmu yang kita dapatkan. Dan ini ternyata apa? Dari beliau seorang mu'alif, beliau mengatakan apa? Ini perbuatan ini, pekerjaan ini tidak semua orang bisa melakukan kecuali orang-orang yang diberikan keutamaan serta dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngomongnya kesainan niku abot. Ngomongnya agama niku abot. Lah nek ngomongnya obat rondap, obat pertanian enteng renek sing bantah. Ning nuwun sewu nek kula panjenengan dakwahne iki musyrik. Iki khurafat, iki tahoyul, iki dukun. Wong ki nek mara nang dukun kuwi ora bakal ditampa salate 40 dina. Wah, abot ngoten niku. Bakal dinesoni tanggane kadang. Wong ki kudu nutup aurat. Nek ora wani nutup aurat sok ben mlebu neraka. Aja nyampe kula jenengan nutup aurat pas mati dijilbabi, pas mati dipocong, kerubut, rapat ngono. Barang urip brumbulan ngono misale. Niku abot, ngoten niku abot. Maka beliau menjelaskan apa? Tidak semua orang diberikan kemampuan serta kecuali orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani. Al-qawaid, adapun qawaid, kaidah, faidah yang terdapat di dalam pembahasan yang kita bacakan. Yang pertama, inna ta'liman nas, sak temene ngajari menungso, khairin min amalil anbiya. Menuju kebaikan adalah amal para nabi. Satu, keutamaannya adalah mengajak orang kepada kebaikan, mengajarkan ilmu itu bagian dari amalan para nabi.
Yang kedua, fadlu ta'limun nas, keutamaan mengajarkan manusia, wal umuro dinihim dalam perkara urusan agama mereka, haitsu in man amila allama ilman auda'a ila huda falahu mithlu ajrin milaini biyai. Adapun keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajak kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti pelakunya. Nomor 2, akan diberikan pahala bagi pendakwah dari pahala pelaku yang didakwahi. Kalau yang didakwahkan adalah kebaikan, untuk pahala kebaikan, ning nak kok sing didakwahkan keburukan, kesesatan, akan mendapatkan dosa yang sama seperti pelakunya. Kemudian fadlud da'wati ilallah, keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Ini sebuah keutamaan yang dimaksud dakwah kepada Allah, yang dimaksud baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berani mengatakan, mengajak kepada kema'rufan, kepada kebaikan, serta berani melarang dalam kemungkaran. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, niku nggih pembahasan hari ini tentang fadlu ta'limun nas, mengajarkan, keutamaan mengajarkan manusia, wa da'watihim ila khair, serta mengajak mereka dalam kebaikan. Bapak Ibu yang kula hormati, yang kula tresnani, kok pilih mengatakan napa ingkang sampun kula aturaken atau utawi yang kita sampaikan, kita bahas, mudah-mudahan ada hikmah walaupun sedikit yang kita ambil. Mari kita bersama-sama, karena sejatinipun dakwah niku bukan kewajibane ustadz. Dakwah niku bukan kewajibane para kiai, akan tetapi kula panjenengan berkewajiban semua dakwah minimal kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan kita, karena wasiat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, kemudian keluargamu, tetanggamu, lingkunganmu, sanak kerabatmu dari api neraka. Dengan cara apa? Dengan cara mendakwahkan, dengan cara mengajarkan, dengan cara memahamkan serta mencontohkan, supados kula panjenengan seperti doa kita selalu, bagaimana mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan balighu ani walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Berarti napa? Al-amru, perintah itu menunjukkan kewajiban. Bapak Ibu yang kula hormati, ingkang kula tresnani, mbok bilih mengatakan, monggo kita tutup pengawasan ing dalu menika kanthi waosan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.